Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channelnya Agung Yustian. Oke, jadi pada video kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang tips and trick bagaimana cara kita itu cuan pada saat trading di spot market ya tentunya. Oke, kita langsung aja, let's go. Oke teman-teman, kita mulai sekarang. Jadi pada video kali ini yaitu saya akan membahas mengenai tentang tips and trick cara trading atau cara cuan dengan mudah atau simpel dengan menggunakan beberapa metode tentunya ya. Itu nggak susah lah, pasti itu mudah banget teman-teman. Yang pertama itu yang saya lakukan itu adalah yang pertama itu lihat dari yang namanya itu economic calendar yang ada di TradingView tentunya. Kalau misalkan kita itu melihat dari economic calendar, maka kita itu akan melihat yaitu beberapa berita atau informasi yang akan disampaikan di TradingView ini. Ya, misalkan ini seperti ini. Ini jadi nanti di tanggal 23 Februari ini akan ada yang namanya FOMC Minute Meeting ya, tentunya, dan ini harus dipantau teman-teman. Ini harus pantau karena ini akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan dari suatu market ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya lakukan itu saya melihat dari yang namanya itu coinmarketcap.com di sini. Yang pertama itu yang harus dilihat itu yaitu di sini, the global crypto market cap is 1 triliun, 12 US dollar, itu mengalami kenaikan sebesar 0,28%. Ini tandanya apa? Bahwa ini adalah suatu sentimen yang sangat bagus atau yang sangat positif ya tentunya. Cukup melihat dari sini aja. Kemudian yang paling penting dari kripto itu yaitu dari pergerakan dari yang namanya itu si Bitcoin atau dari si BTC ya. Karena kenapa harus Bitcoin? Karena ini itu adalah sebagai acuannya dari yang namanya itu cryptocurrency, yaitu bisa kita sebut sebagai mbahnya dari koin kripto gitu. Oke, yang kedua, kemudian yang ketiga yang saya lakukan itu adalah yaitu melihat dari cryptobubble.net di sini. Kenapa di sini? Karena di sini itu kita itu bisa melihat beberapa pergerakan koin-koin kripto yang di bawah Bitcoin itu. Jadi melihat di sini potensi apa sih yang pada hari ini persentase kenaikannya itu naik atau enggak. Di sini bisa kelihatan lebih jelas ya dari crypto bubble atau dari segi market cap-nya di sini. Untuk market cap pada saat ini ya per hari ini yaitu didominasi oleh Bitcoin ya dengan mengalami kenaikan sebesar 0,6%. Kemudian di sini juga teman-teman bisa melihat yang namanya itu dari segi volume ya. Volume per hari ini yaitu untuk pada saat ini yaitu lebih besar didominasi oleh USDT atau Tether di sini ya. Tapi dia itu mengalami penurunan atau di sini padahal ini enggak turun ya, ini masih 0% di sini untuk penurunannya, tapi dalam kategori merah di sini. Oke, ini itu adalah pergerakan persentase kenaikan atau penurunan dari sebuah token kripto. Kalau misalkan kita lihat di sini ya ada yang namanya itu Filecoin mengalami kenaikan sebesar 18,3%. Kita coba lihat ya untuk dari segi si Filecoin. Di sini untuk di TradingView, maka kita akan coba lihat ini untuk Filecoin dengan menggunakan time frame 1 jam ya di market Binance ya. Di Binance kita coba lihat ini per tanggal 17 ya. Kita coba lihat untuk per tanggal 17 kemarin ya, per tanggal 18. Per tanggal 18 per tanggal 18 atau per tanggal 19 lah per hari ini, karena di sini itu ada yang namanya itu per hari ya, per day, per hari ini. Oke, kita coba lihat di sini untuk kenaikannya untuk dari si Filecoin itu mengalami kenaikan sebesar 21%. Ini sama enggak? Ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat di sini ini lebih kecil ya untuk persentasenya. Ini di sini masih 18,5%. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Kemudian ini yang keempat itu ini yang paling penting, yaitu melihat teman-teman itu dari yang namanya itu alert ya, yaitu pergerakan dari yang namanya itu Welles ya. Kenapa disebut Welles? Karena dia itu memiliki banyak sekali Bitcoin, gitu teman-teman. Nah, ini untuk dari si alert di sini, dia itu melakukan sebuah informasi, yaitu tweetan di Twitternya, yaitu ada 7.756.507 Matic
ditransfer dari Polygon ke unknown wallet. Ini berarti tandanya di sini itu bahwa si Polygon itu asalnya kan ini kan dari exchange ya, mungkin ini dari exchange ditransfer from dari Polygon ke unknown wallet. Ya, dia tuh membeli suatu token Matic Polygon, kemudian dia transfer ke walletnya dia. Berarti dia itu tandanya kalau dia itu sama seperti yang apa ya, kayak ngehold ya, ngehold. Beda dengan yang namanya itu dari unknown wallet masuk ke exchange, itu berarti berpotensi ada apa gitu, dia itu mentransfer dari walletnya dia masuk ke exchange, berarti itu tandanya akan kemungkinan dia itu akan menjualnya gitu, atau bisa saja dia itu untuk melakukan trading situ, atau bisa aja dia itu menjualnya. Tapi kalau misalkan dengan melakukan pentransferan yang sebesar ini dalam jumlah yang besar ini, berarti dia itu akan melakukan yang namanya itu holding ya. Kemudian begitupun sebaliknya, kalau misalkan dia itu ngetransfer dari yang namanya itu dari walletnya, kemudian dia itu transfer ke exchange, berarti dia akan menjualnya gitu. Ini menurut pandangan saya pribadi ya teman-teman, tapi tetap dior dan disclaimer on ya. Oke, ini yang ke 1, 2, 3, 4, yang keempat. Kemudian ini yang kelima. Yang kelima itu yaitu teman-teman bisa melihat, mantau juga dari well alert dari websitenya. Kalau ini dari Twitternya, ini dari websitenya. Ini juga websitenya itu juga penting karena di sini itu dia itu apa ya, kayak semacam transparan banget ini. Misalkan sini nih, ini dari waktunya ya 33, 34, 34, 33, 34, 34. Tapi ini itu dalam jumlah yang besar ya, dalam besar. Misalkan nih 14.500 USDT ya ditransfer dari unknown wallet ke unknown wallet, berarti dia itu telah melakukan mungkin pembelian suatu barang mungkin gitu ya, karena dari unknown wallet ke unknown wallet. Kita coba untuk yang misalkan di sini nih ada 16.34, sekarang 17.40 ya, ini 16.34 beberapa jam yang lalu, yaitu transfer dari Binance ke unknown wallet, berarti dia itu untuk ngeholding yang namanya itu USDT ya. Ada juga nih untuk dari Trons, dari dia itu TRX coin Tron 1.200 US dollar, kalau misalkan dikalkulasikan dengan US dollar ya, yaitu pada jam 16.34, yaitu sebesar berapa ini? Mana tadi ya, TRX. Wah, ini terlalu cepat nih guys, sehingga tadi nggak kebaca ya. TRX, oh ini sebesar 17.121 token Tron ya, berarti sekitaran 1.200 US dollar transfer dari Binance ke wallet ya, berarti dia itu akan menghold suatu token Tron. Kemudian di sini juga ada USDC, XRP juga di sini ada, dia ngetransfer sebanyak 47.336 ya, sekitaran 18.000 US dollar ya, dari unknown wallet to stake ya, berarti dia nge-staking di websitenya gitu. Oke, ini yang keempat ya. Kemudian yang kelima itu teman-teman bisa coba lihat juga di sini. Ini adalah di cryptoslate.com. Kenapa ini saya rekomendasiin? Karena di sini itu teman-teman itu akan lebih mudah untuk mengetahui token-token yang berpotensi untuk ngaceng gitu tentunya. Karena di sini teman-teman juga bisa lihat di sini, ini tuh berdasarkan coin ranking ya, untuk coin ranking pada saat ini. Di sini Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USDC, XRP, Cardano. Kemudian di sini juga ada yang namanya tuh biggest gainers. Jadi biggest gainers itu yaitu token-token yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada saat ini tuh, pada hari ini. Yang pertama itu adalah Mobile Coin, dalam 24 jam itu mengalami kenaikan sebesar 19,06%, dalam seminggu mengalami kenaikan sebesar 46,72%. Kemudian ini Mobile Coin MOB WT Blur. Blur ini kalau misalkan kita coba lihat dari si Coin Market Cap ini masuk ke dalam trending ya, mengalami kenaikan sebesar 11,34%. Tapi kalau misalkan di sini dia itu mengalami kenaikan sebesar 13,21%. Ya, iya, beda-beda dikit ya teman-teman. Untuk si Blur dalam 30 hari belum ada, karena ini termasuk dalam kategori token baru ya. Token baru. Walaupun token baru, dia udah mengalami ranking ke 101 ya, udah mau masuk ke 100 besar. Ini untuk biggest gainers. Kemudian untuk yang short, teman-teman juga bisa ngelihat di sini yang namanya itu Floki di sini mengalami penurunan 10%. Ini lumayan nih untuk Floki, kemarin sempat ngaceng tinggi banget, tapi sekarang dia itu
lagi turun ya 10%. Ini bagus juga kalau misalkan teman-teman itu berniat untuk apa ya, kayak semacam investasi sedikit aja di Floki, karena harganya itu cukup murah banget, di bawah Rp1. Dalam 30 hari ini dia tuh udah apa ya, udah bisa mengalami suatu perubahan atau kenaikan sebesar 396%, teman-teman. Ini kerennya dari si token Floki. Tapi token Floki ini nggak ada yang namanya di exchange kayak Binance, toko crypto, Indodax, itu nggak ada. Teman-teman harus belinya itu kayak di apa ya, kayak di Trust Wallet, masuk ke apa ya, ke Huobi misalkan, atau ke apa ya, ke Bitmax misalkan gitu. Oke, kemudian sini yang juga ada yang namanya itu dalam, masuk ke dalam kategori ya. Di sini kategori-kategori untuk cek Central Exchange, dia itu mengalami kenaikan 0,3%. Kita coba lihat yang agak gede-gede ya. Di sini yang hijau-hijau, misalkan yield farming. Ini ada yang namanya itu token Uniswap. Nah, di sini dalam 24 jam dia itu Uniswap ini mengalami kenaikan sebesar 3,24%, teman-teman. Untuk Uniswap ya. Kemudian untuk AAV, kemudian PancakeSwap, jadi masuk ke dalam apa ya, DEX ya, ini DEX, masuk ke dalam kategori DEX, Central Exchange sini. Oke, ini untuk dalam kategori yield farming. Kemudian kalau misalkan kita coba lihat juga di sini ada yang namanya itu konsensus. Untuk konsensus nggak ada yang ini ya, nggak ada yang hijau banget. Di sini kita coba lihat ini yang untuk proof of work. Jadi yang udah masuk ke dalam kategori POW, proof of work, itu untuk Bitcoin dalam 30 hari mengalami kenaikan sebesar 15,58%. Untuk per hari ini dia mengalami kenaikan sebesar 0,45%. Tapi di sini itu yang paling menarik menurut saya pribadi. Di sini ada yang namanya itu kategori sektor ya. Di sini teman-teman bisa ngelihat ada beberapa sektor di sini dalam kategori misalkan untuk AI ya. Ini itu token AI, Artificial Intelligence. Sini ada yang namanya itu token GRT atau The Graph. Kemudian ada yang namanya itu Singularity.net atau AGIC. Kemudian ada Fetch AI, yaitu tokennya Fed. Kemudian Ocean Protocol, itu token Ocean. Di sini dan 30 hari untuk GRT itu mengalami kenaikan sebesar 124,12%, sedangkan dalam per hari ini dia mengalami kenaikan sebesar 4,51%. Kita coba cek untuk yang si GRT, teman-teman. Nah, si GRT ini per hari ini dia menurut ini tuh mengalami kenaikan sebesar 4,51% ya. Kita coba lihat per tanggal 18, berarti dari sini ya, dari sini saat ini 10 ya, 10,91. Atau misalkan bisa kita ambil dari sini ya 13 ya. Kalau misalkan kita ambil yang paling bawah itu di area sini ya. Di area sini mengalami kenaikan sebesar 13,12%. Oke, begitu teman-teman. Ini untuk dari si yang namanya itu cryptoslate.com. Dari berbagai sektor ya. Ini teman-teman bisa ngelihat di sini apa aja yang sedang mengalami kenaikan tinggi di sektor apa gitu pada saat ini. Ini untuk berarti apa ya? Liquid staking sih. Untuk liquid staking apa ya? Lido ya. Untuk Lido, untuk token Lido di sini mengalami kenaikan sebesar 7,82% per hari ini. Sedangkan untuk 30 hari, selama 30 hari mengalami kenaikan sebesar 52,51%. Kita coba cek Lido. Lido DAO. Mana sih Lido DAO? Oke, ini. Dalam per hari ini ya, per hari ini Pobari berarti di sini ya. Di sini kita coba cek si Lido 10,63%. Misalkan kita ambil dari sini titik terendahnya, kemudian titik tertingginya itu adalah di area sini 10,63%. Oke, begitu teman-teman. Oke, kemudian untuk yang terakhir nih, untuk yang terakhir yang saya lakukan untuk pada saat kita itu sudah mengetahui token-token apa, misalkan di sini atau misalkan di sini di Crypto Bubble atau misalkan di yang namanya itu di CryptoSlate, maka yang saya lakukan itu adalah untuk masuk itu yang pertama itu saya selalu memperhatikan yang namanya itu adalah momen pada saat harus seperti apa gitu. Yang pertama itu yang saya perhatikan itu dari yang namanya itu ini Super Oscillator Lux Algo ya di sini dengan apa settingannya itu yaitu di sini 10.272 ya. Ini saatnya kalau kita itu harus apa ya, kalau di sini itu
kita itu sebaiknya itu membeli ya, karena di sini itu adalah momen yang namanya itu akan yang dia namakan itu sebagai bullish ya, bullish atau akan naik lah di sini. Kalau misalkan ada yang namanya itu garis checklist. Begitupun sebaliknya kalau misalkan udah ada di titik ini, maka saatnya kalau kita itu harus menjualnya. Ini menurut dari si super oscillator Lux Algo ya, untuk indikator ini, untuk di TradingView, untuk si Lido ini ya. Kemudian yang kedua itu yaitu dari segi menggunakan indikator Eco ya, di sini Eco Lux Algo Similitary Cumulative Close. Di sini tuh 50 ini itu artinya bahwa 50 itu menurut yang namanya itu data forecast atau data sebelumnya. Sedangkan untuk 50 lagi itu yaitu data untuk pada saat ini gitu. Ini menjadikan suatu prediksi. Sini makanya sini ada garis titik-titik ya, garis titik-titik sini yang menandakan bahwa dia itu akan ke arah mana dari suatu market ini, teman-teman. Oke, di sini begitu aja. Kemudian di sini untuk yang time frame 1 hari kita coba lihat. Nah, di sini maka terlihat ya. Kalau misalkan di sini time frame 1 jam, maka di sini udah ada yang namanya checklist ya, udah mulai kelihatan sini checklist. Ini itu adalah artinya bahwa kita itu harus segera menjualnya, karena di sini itu adalah kalau misalkan kita coba dengan time frame daily, maka akan ada yang namanya itu apa ya? Mungkin ini disebut akan memasuki yang namanya tahap checklist di sini. Ini coba dilihat. Ini karena ini terlalu panjang nih ya, teman-teman. Kalau misalkan kita coba lihat di sini, mungkin di sini untuk garisnya itu nanti akan ada di sini untuk yang checklist yang seperti ini. Oke, begitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin begitu aja untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Oke, disclaimer on dan Dior ya, karena saya bukan financial advice-nya teman-teman. Oke, finish weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.